Nyi Sendang Rangu mengangkat tangannya yang telah ditumbuhi kuku-kuku yang panjang. "Busuk, wujudku adalah cerminan dosamu," ucapnya sambil mengelus pipi Mbah Sugi. "Tidak, kau bahkan lebih menjijikkan dari semua setan yang pernah ada," tolak Mbah Sugi yang menusukkan kerisnya di wajah Nyi Sendang Rangu. Darah hitam pun mengalir dari bekas luka yang disebabkan dari keris itu. Tapi Nyi Sendang Rangu tetap tidak bereaksi. Sebaliknya, wajah Mbah Sugi semakin pucat. Sepertinya Nyi Sendang Rangu menunjukkan penglihatan yang membuatnya trauma. "Hentikan. Pergi, pergi." Mbah Sugi menoleh, memerintahkan sosok genderuwo itu untuk membantunya. Tapi Meong Hideng menghadang makhluk itu. "Mungkin aku akan berbelas kasihan bila kau membebaskan Sukma anak-anak dan orang yang kau tawan," ucap Nyi Sendang Rangu. Tidak bisa. Mereka sudah milik Gandara Barua." "Di mana mereka?" tanya Nyi Sendang Rangu sembari mencekek leher Mbah Sugi dengan kuku-kukunya yang tajam. "Desa mereka di desa mati di Leweng Sasar," ucap Mbah Sugi ketakutan. Nyi Sendang Rangu pun melempar Mbah Sugi ke tanah dan berpaling menghadapi sosok genderuwo bermata merah itu. Walau sudah dilepaskan, Mbah Sugi masih dengan akal bulusnya. Ia membacakan mantra pada kerisnya dan menusuk punggung Nyi Sendang Rangu dari belakang. "Mati kau, setan manapun akan terbakar dengan mantra ini," ucap Mbah Sugi. "Ah!" Teriakan itu bukan dari Nyi Sendang Rangu. Teriakan itu berasal dari Mbah Sugi. Dia yang berteriak. Tiba-tiba dari tubuhnya muncul luka yang memuncratkan darah. Luka itu muncul dari perutnya, tubuhnya, hingga wajahnya. "Mas," Guntur mencoba menebak. Aku pun mengangguk. Kami sadar itu adalah luka yang ia buat di tubuh Nyi Sendang Rangu sebelumnya. Setelahnya ia pun kesakitan dengan luka bakar di punggungnya. Itulah serangan terakhir yang ia hujamkan di punggung Nyi Sendang Rangu. Tolong, sakit," teriaknya. Nyi Sendang Rangu tidak peduli. Ia terus menyusul Meong Hideng itu dan meninggalkan Mbah Sugi kesakitan sendirian. Sementara itu genderuwo itu menggeram menghadapi Nyi Sendang Rangu dan Meong Hideng. Ia mengayunkan dengannya menyapu tubuh Meong Hideng hingga terseret. Bola api mulai berdatangan menyerang sosok macan hitam yang masih berdiri dengan tegap itu. Tapi Nyi Sendang Rangu menghadangnya dan memadamkannya lagi. Genderuwo itu mengalihkan serangannya pada Nyi Sendang Rangu, tapi Meong Hideng menahan dengan tubuhnya. Genderuwo itu mengira mereka berdua sedang terdesak dan meminta semua siluman segera menyerbu Nyi Sendang Rangu. Tapi mereka hanya menyerang tanah kosong belaka, sementara Nyi Sendang Rangu sudah berada di hadapan wajah genderuwo itu. Genderuwo itu tidak sempat bereaksi, sementara tangan Nyi Sendang Rangu sudah mencengkeram salah satu mata genderuwo itu dan mencabutnya dari tempatnya. Mata merah itu ia lempar ke tanah dan diinjak oleh Meong Hideng. Genderuwo itu pun berteriak kesakitan. Suaranya menggelegar, mungkin sampai ke desa. "Pergi, kita pergi dari sini. Selamatkan aku." Mbah Sugi tiba-tiba sudah merangkak di bawah genderuwo itu dan memerintahkannya untuk membawanya pergi. Genderuwo yang sudah kesakitan itu pun tidak menolak dan segera mengambil tubuh Mbah Sugi. Mereka tiba-tiba menghilang bersama kabut hitam yang menyelimuti genderuwo itu. "Nyi, mereka?" tanyaku. "Biarkan. Dukun itu belum boleh mati sebelum kita menemukan ruh anak-anak itu," balas Nyi Sendang Rangu. Dengan hilangnya genderuwo itu, seluruh siluman dan setan yang menyerang kami pun pergi dan menghilang. Macan hitam itu pun kembali ke wujud kucingnya dan bermanja-manja di kaki Gama. "Sepertinya kita harus ke Leweng Sasar untuk mencari Sukma mereka," ucapku pada Nyi Sendang Rangu. "Kalau memang perlu ke hutan itu, aku bisa membawa seorang temanku yang paham mengenai hutan itu," sahut Gama. "Dia hafal tentang hutan itu?" tanyaku. Gama menggeleng. "Tidak, tapi setidaknya ia lebih mengerti hutan itu dibanding kita," jawabnya. Aku setuju dengan Gama agar mengajak seseorang yang lebih mengerti. Guntur pun mengingatkanku tentang keadaan Dirga.
Nyi Sendang Rangu mencoba sedikit memulihkan luka Dirga yang cukup dalam. Tapi sepertinya ia membutuhkan waktu untuk pulih. "Aku ikut ke hutan itu, Mas, biar ku balas perbuatan mereka ke Dirga," ucap Guntur. Aku pun mengelus kepala Guntur dan menjelaskan padanya, "Untuk kali ini jangan dulu, harus ada yang bisa menjaga Dirga dan desanya. Percayakan ini pada kami," balasku. Wajah Guntur terlihat tidak setuju, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak. Ia dibutuhkan di desa ini. Sementara itu, hujan Nyi Sendang Rangu mengguyur seluruh desa hingga memadamkan rumah-rumah yang terbakar. Setelahnya, ia pun menghilang saat subuh mulai datang. Gama meninggalkan desa sebelum matahari terbit. Aku mencoba mencari kucing yang sebelumnya bersamanya, tapi ia sudah menghilang begitu saja. Abah panik saat mengetahui keadaan Dirga. Namun ia menjadi tenang setelah Guntur menceritakan bahwa Nyi Sendang Rangu sudah mengobatinya. Mereka pun segera membawa Dirga kembali ke rumah untuk memberi perawatan. Di sisi lain, pagi itu aku menjelaskan situasi yang terjadi semalam pada Pak Lek dan Abah. Sosok di balik Mbah Sugi bukan sosok yang biasa. Bahkan Dirga dan Guntur pun sampai tidak berkutik melawan mereka. "Jadi benar, mereka adalah pengikut Gandara Barua?" tanya Pak Lek. "Benar Pak Lek. Yang lebih darurat saat ini, Sukma Ibu Linggar dan anak-anak yang akan mereka tumbalkan disekap di sebuah desa mati di Leweng Sasar," jawabku. Abah keluar dari kamar Dirga dan ikut bergabung dalam pembicaraan kami. "Gimana keadaan Dirga, Bah?" tanyaku. "Terima kasih pada Nyi Sendang Rangu sudah menutup lukanya. Semoga demamnya cepat turun," balas Abah. Abah meletakkan beberapa benda di meja. Sesuatu yang ia tarik dari tubuh Dirga. Serangan yang Dirga terima bukan serangan biasa. Ada kuku, taring, dan duri dari Gandara Barua yang mereka gunakan untuk melumpuhkan Dirga, cerita Abah. "Ini semua masih ada di tubuh Dirga?" tanyaku. Abah mengangguk. Ia meletakkan benda-benda mengerikan itu pada sebuah toples kaca yang di dalamnya sudah diberikan kertas bertuliskan ayat-ayat suci. "Benda ini ada di tubuh Dirga, tapi sudah tidak melukai. Mungkin Nyi Sendang Rangu sengaja meninggalkannya untuk memberi kita petunjuk," balas Abah. Cukup masuk akal. Abah pun memberikan benda-benda itu kepadaku dan aku masih bingung apa maksudnya. "Untuk apa ini, Bah?" tanyaku. Ada alasan mengapa Leweng Sasar menjadi hutan terlarang. Bukan hanya karena keberadaan makhluk gaib yang mengerikan saja, tapi hutan itu dapat dengan mudahnya menyesatkan kalian. Mungkin benda ini bisa menuntun kalian menemukan makhluk terkutuk itu, jelas Abah. Aku mengambil benda itu dan masih merasakan warna dari empu tubuh aslinya. Benar ucapan Abah, benda ini bisa menjadi petunjuk untukku. "Pak Lek, sebaiknya Pak Lek tetap di desa, bantu rawat Dirga hingga sembuh," kataku. "Gandara Barua itu bukan setan penunggu biasa loh, Nan. Gak mungkin kamu menghadapi mereka sendirian," tolak Pak Lek. "Gak sendirian Pak Lek, Cahyo masih ada di sana. Dan Gama juga akan membantu kami. Dia kuat," balasku. Pak Lek menoleh kepada Abah sebentar. Aku yakin ia sebenarnya juga khawatir dengan Abah dan Dirga bila meninggalkan desa ini lagi. "Ya sudah, kalau ada apa-apa beri pertanda ke Pak Lek ya," kata Pak Lek. "Ya Pak Lek, pasti," balasku. Abah terlihat cukup lega setelah itu. Apalagi saat ini Mas Jagat juga belum kembali bersama Cahyo. "Istirahat dulu saja Nak Danan, kabari Gama untuk bertemu di mulut Leweng Sasar saat perbatasan maghrib," pesan Abah. "Bukankah semakin cepat kita ke sana semakin baik, Bah?" tanyaku. Abah menggeleng. "Percuma, pintu masuk Leweng Sasar hanya terbuka saat langit sudah mulai memerah. Itu adalah saat paling baik untuk menghindari pengaruh gaib hutan itu," jawab Abah. Aku mengerti. Saat itu aku pun menghubungi Gama untuk bertemu di mulut Leweng Sasar menjelang maghrib. Aku mendapat kabar baik saat itu. Ternyata teman Gama juga baru kembali dari hutan itu, dan ia sempat bertemu dengan Cahyo. Mengetahui kabar Cahyo baik-baik saja,
Aku pun bisa beristirahat dengan tenang untuk mengembalikan semua energi yang terkuras semalaman. Kembali ke sudut pandang Cahyo. Suara teriakan makhluk wanita terdengar hingga ke tempat ini. Suaranya yang keras dan mengancam menandakan betapa mengerikannya makhluk itu. Lowong ini terlarang. Tidak ada alasan apapun untuk masuk ke hutan ini, teriak pria gondrong yang membawa sarungku itu. Tatapan itu menjadi semakin tajam. Jelas, pria gondrong ini serius dengan ucapannya. Wah, jangan bikin tambah pusing. Aturan apapun itu kalau demi nyawa temanku, aku ndak peduli. Balasku sembari menoleh ke arah terakhir aku melihat Mas Jagat. Aku cemas kalau mereka semakin jauh dan tidak terkejar. Aku harus mengejar mereka, ucapku lagi. Orang itu terlihat kesal dengan ucapanku. Walau aku merasa ia sedikit mau mendengarkan alasanku. Mungkin aku harus mencoba mendekat dan menjelaskan keadaannya, tapi awas, orang itu berteriak bersamaan dengan perasaan bahaya yang kurasakan. Mundur, tambahku yang segera mengajaknya menjaga jarak. Sebuah cakaran dari makhluk perempuan tanpa busana tiba-tiba muncul begitu saja. Perawakannya jauh lebih menjijikan dengan hanya mengenakan selendang yang berusaha menutupi bagian payudaranya yang menjulang panjang. Aku berhasil menghindar dari sapuan lengan besar itu dan mendekat ke arah pria gondrong itu. Ia menyadari keberadaanku di dekatnya dan melempar sarung itu padaku. Ini, tangkap, ucap pria gondrong itu. Aku tersenyum kecil dengan kembalinya sarungku. Selain itu mungkin Mamang Gondrong yang satu ini sudah menyadari bahwa aku bukanlah musuhnya. Aku tahu Wewe Gombel itu menyadari kami berdua sebagai ancaman. Ia pun terlihat sangat berambisi untuk menghabisi kami. Makhluk itu menatap kami berdua sambil memainkan rambutnya dengan wajah pucat yang menyeramkan. Apalagi mulutnya mulai meneteskan lendir yang berwarna hitam. Ini wilayahku, mengganggu wilayahku, akan kuhabisi kalian, ancam makhluk itu. Kami berdua memperhatikan sosok itu dan langsung mengenalinya. Wewe Gombel, ucap Mamang Gondrong itu. Aku mengangguk, enggak salah lagi. Mamang Gondrong itu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya ia menyesali posisinya yang berada di situasi ini. Aku menoleh, ternyata makhluk itu tengah menerjang pepohonan dan bersiap menyerang Mamang Gondrong. Aku pun refleks menendang Mamang Gondrong agar terhindar dari cakarannya. Maaf Mamang Gondrong, gak sakit kan? Kalau kena cakaran itu pasti bahaya, ucapku sembari memperhatikan Wewe Gombel yang menoleh ke arah kami lagi. Mamang Gondrong itu pun meraih tanganku dan kembali berdiri. Aku Cahyo, tambahku lagi. Mungkin aku harus memperkenalkan diri sekarang agar kami tidak canggung. Terima kasih, saya Budi. Jauh lebih baik kau panggil saja Budi dibanding sebutan Mamang Gondrong itu, balasnya. Budi, nama itu lebih cocok buat anak ibu yang pergi ke pasar, bukan pria gondrong berantakan seperti dia. Moh, Mamang Gondrong lebih cocok. Dia mengincarmu lagi Mamang Gondrong. Salah-salah kau bisa mati, minggir, teriakku sembari memanggil kekuatan Wonosuro di lenganku. Aku berhasil menahan serangannya sesaat dan segera menarik Budi menjauh. Hei, mau kemana? Teriak Mamang Gondrong yang bingung dengan perbuatanku. Makhluk itu terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Sepertinya ada hal yang lebih penting yang harus kita urus. Tahan dulu dirimu, Mamang Gondrong, ucapku tergesa-gesa. Jangan kabur, mati kalian. Suara teriakan itu terdengar sampai ke telinga kami yang sudah menjauh. Kami pun sampai ke sebuah tempat yang sepertinya dekat dengan jalan keluar. Aku mulai merasakan perbedaan energi di tempat ini. Sayangnya aku tidak mungkin keluar tanpa Mas Jagat dan yang lain. Cahyo, bagaimana kau bisa sampai di tempat ini? Dari mana kau berasal? Tanya Mamang Gondrong. Panjang ceritanya, kalau diceritakan sekarang. Sebaiknya kita berpencar dulu. Saat sudah ada kesempatan dan bantuan, kita habisi makhluk itu bersama-sama, ucapku. Benar, aku tidak menyangka makhluk itu bisa berada di hutan ini, balas Mamang Gondrong. Sebenarnya aku berpikir, kalau Mamang Gondrong, jelas dia bukan orang jahat, dan mungkin suatu saat aku akan membutuhkan bantuannya. Akan berbahaya bila pergi sendirian. Mungkin setidaknya harus ada yang melindunginya.
Kliwon! Teriakku pada sosok yang tengah memperhatikan hutan ini dari tadi. Ia pun berlari dari pohon ke pohon dan mendekat ke arah kami. Jangan diam saja, sini bantuin, panggilku pada Kliwon yang sudah tiba di dekat kami. Ia segera menaiki pundakku, seolah siap menerima perintah dariku. Itu kera dari mana? Tanya Mamang Gondrong. Dia temanku, biar dia nemenin Mamang Gondrong. Percaya deh, mungkin Mamang Gondrong lebih tahu tentang hutan ini, tapi Kliwon bisa jadi pelindung yang handal. Jelasku berharap agar Mamang Gondrong mau menerima bantuanku. Mamang Gondrong terlihat ragu. Ia menatapku dengan tatapan yang tajam lagi dan kembali berhati-hati. Mungkin dia mulai tahu tentang kelebihanku. Jangan menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup begitu, Mang. Ada waktunya kita akan berbincang banyak. Lagi pula dagingku pahit, ucapku membalas tatapannya. Aku tunggu, ingat, akan aku habisi siapapun yang mengacau di tanah kelahiranku, ucap Mamang Gondrong mengeluarkan sifat aslinya. Jadi hutan ini adalah tempat kelahirannya? Pantas saja ia begitu kesal dengan orang luar yang memasuki hutan terlarang ini. Aku pasti bantu melawannya. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong. Suki menunggu hari sialnya tiba. Tenang saja, ucapku yang segera berbalik meninggalkanku dan mencari jejak Mas Jagat dan yang lain. Di sisi lain, sekilas aku melihat hutan ini tidak sebesar alas wetan, tapi hutan ini begitu menyesatkan. Aku tidak bisa menggunakan insting manusia di hutan ini. Aku pun mencoba memikirkan bahwa diriku adalah Kliwon. Kemana arus hutan ini akan bergerak dan di mana arah yang paling memungkinkan untuk keberadaan mereka bertiga. Aku berlari menembus pepohonan dengan tenang, bukan karena aku telah mengetahui keberadaan mereka, melainkan karena sarungku sudah terikat di pundakku. Dengan adanya sarung ini, aku tidak lagi takut dengan hawa dingin, aroma busuk, ataupun gangguan dari makhluk-makhluk di hutan ini. Dalam pengejaranku, sekali lagi, aku mendengar teriakan Wewe Gombel yang berhadapan denganku dan Mamang Gondrong tadi. Namun aku bergegas menjauh ketika sudah melihat wujudnya dari jauh. Semakin gelap aku berlari, semakin dalam aku memasuki hutan. Samar-samar aku melihat api menyala dari kejauhan. Aku pun bergegas ke arah cahaya itu. Tapi sebelum aku menambah kecepatanku, tiba-tiba seseorang menangkapku dari depan. Akhirnya ketemu juga. Itu Mas Jagat. Ia pun segera menarikku dan membawaku ke dalam semak yang cukup lebat. Cayo, syukurlah kamu selamat, ucap Mas Linus. Jelas Mas, aku lebih aman dilepas di hutan daripada dilepas di kota, candaku. Sayangnya aku bercanda di saat yang tidak tepat. Aku baru melihat Mas Linggar terbaring di dekat Mas Linus. Ada handuk kecil yang terpasang di dahinya untuk meredakan demamnya. Mas Linggar? Tanyaku bingung. Ini efek samping setelah ia dirasuki Nyai Kunti. Tubuhnya masih jauh dari siap untuk itu, jelas Mas Linus. Mengetahui hal itu, aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari membaca situasi. Terlebih dari balik daunan, aku mulai melihat cahaya matahari mulai terbit. Sayangnya hutan ini terlalu lebat untuk ditembusnya. Kita harus memanggil bantuan, ucap Mas Jagat. Apa tidak bisa kita hadapi makhluk itu dan anak buah Mbah Sugi sendiri? Tanyaku. Mas Jagat menceritakan bahwa pengejaran mereka membawanya ke sebuah desa mati di tengah hutan. Ia pun mengajakku sedikit mendekat ke arah cahaya api yang kulihat itu. Ada lebih dari sukma anak-anak itu yang disekap di sana. Kalau kita mau menolong mereka, kita butuh bantuan Pak Le dan yang lain, cerita Mas Jagat. Setelah melihat ini semua, aku setuju dengan itu. Terlebih saat aku melihat sosok yang paling mengerikan di sana. Besarnya saat tertidur, mungkin bisa setengah dari desa itu sendiri. Itu? Tanyaku yang ingin mencoba menebak. Dia makhluk yang diceritakan Linggar, Gandara Barua, jelas Mas Jagat. Kami pun memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sampai sebelum matahari tenggelam kembali. Aku meminta Wonosuro untuk menyampaikan pada Kliwon agar ia menuntun yang lain untuk menemuinya. Semoga saja kami semua cukup untuk menghadapi makhluk mengerikan itu. Sementara itu, kembali ke sudut pandang Danan.
Aku tiba di sebuah hutan yang menyimpan banyak misteri. Leuweung Sasar. Namanya mengingatkanku pada sebuah rumah di hutan karet yang dikenal oleh warganya dengan sebutan Imah Leuweung. Buat teman-teman yang pengen tahu kisah Imah Leuweung, nanti linknya ada di deskripsi juga ya. Nanti coba disimak. Kita lanjut. Hanya saja hutan yang ada di sekitar rumah itu tidak sebelantara hutan ini. Langit mulai memerah bersama munculnya burung-burung aneh yang berwarna hitam berterbangan dari dalam hutan. Mungkin ini yang diceritakan oleh Cahyo. Jelas, burung-burung ini bukanlah burung biasa. Terdengar beberapa langkah kaki mendekat dari kejauhan, tapi ada salah satu langkah yang lebih cepat dari mereka dan segera melompat ke arahku. "Kliwon, kenapa kamu bisa ada di sini?" Tanyaku pada sosok kera kecil sahabat Cahyo ini. Ia pun menoleh kepada dua orang yang berada di belakangnya. "Gama, kok bisa?" tanyaku. Aku juga kaget. "Sepertinya temanku juga bertemu dengan temanmu," balasnya. Aku menoleh ke arah teman Gama itu. Terlihat seorang pria berambut panjang dengan pakaian lusuh seadanya. Tubuhnya jauh lebih kekar dan aura buas terlihat dari tatapan matanya. "Apa urusanmu di Leuweung Sasar?" tanya orang itu dengan tegas. Aku kaget dengan ucapannya. Jelas sifatnya jauh berbeda dengan Gama. "Yang sopan, Bud. Kita membutuhkan bantuan mereka untuk masalah Rara dan yang ada di dalam hutan ini," tahan Gama. Sontak orang itu berhenti dan menurut. Aku sama sekali tidak menyangka orang sebuas itu bisa patuh dengan Gama. "Saya Danan. Saya hanya seperlunya saja di hutan ini. Ada sukma anak-anak desa yang tertahan di desa mati di dalam. Setelah menyelamatkan mereka, kami akan segera pergi." Balasku yakin bahwa orang ini tidak suka kami memasuki hutan itu. "Sepertinya yang satu ini lebih pintar bicara daripada teman monyet itu," balasnya. "Maaf Danan, namanya Budi. Hutan ini adalah tempat kelahirannya. Ia tidak mau ada yang celaka bila ada yang memasuki hutan ini lagi," ucap Gama. Aku mengerti, walau ia selalu memasang muka mengancam, rupanya ia juga orang baik. Aku juga jadi teringat sosok yang juga terlahir di hutan dan juga berambut gondrong sepertinya. Sementara itu, tepat saat matahari tenggelam, Kliwon memandu kami masuk ke dalam hutan. Di sana ada seekor monyet putih yang sudah menantinya. "Ikuti kera itu," perintah Budi. Kliwon memang memberi isyarat agar kami mengikutinya. Sepertinya ia sudah mendapat teman di hutan ini dan sedikit mengenal seluk-beluknya. Hihihi. Terdengar suara teriakan wanita dari salah satu sisi hutan. Suaranya menggema dengan serak dari jauh. Kliwon yang menyadari keberadaan makhluk itu merubah jalurnya dan memutar. Srek 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 srek. "Itu makhluk yang kuceritakan," ucap Budi. "Wewe gombel, Bud?" tanya Gama. "Benar, Gam. Tapi aku belum pernah melihat wewe gombel sebesar dan sebuas itu," balasku. "Coba saja datangi," balas Budi. Aku merasa sepertinya harus mencari cara komunikasi yang lebih cocok dengan seseorang bernama Budi ini. Memasuki tengah hutan, kami memilih untuk berjalan mengatur nafas kami. Setidaknya bila kami berpapasan dengan makhluk seperti tadi, kami memiliki tenaga untuk berlari. Tapi baru beberapa langkah berjalan, aku mulai merasakan keanehan. "Gama," aku menghentikan langkahnya. Aku merasa ada sesuatu di belakang kami dan segera memberi isyarat pada Gama. Budi mendahului Gama ke arah yang kuisyaratkan seolah berusaha melindunginya. "Ada sesuatu di sana," kata Budi. Bersama dengan ucapannya, tiba-tiba sepasang mata merah muncul dari dalam kegelapan. Aku menduga ia adalah genderuwo yang sejenis dengan Khodam Basuki. "Lari, kita temukan yang lain dulu," ucapku. Kami bertiga pun menjauh dari makhluk itu dan berlari. Namun saat makhluk itu sudah mengetahui bahwa kami menyadari kehadirannya, ia pun mengejar kami. Suara desikan pohon dan patahan ranting terdengar bersama langkah besar yang mengejar kami. Kliwon sudah berusaha mencari jalur untuk menghalangi makhluk itu, namun sepertinya tidak berpengaruh begitu banyak. Aku sempat berpikir untuk melawannya, tapi aku harus menyimpan kekuatanku untuk menghadapi Gandara Barua apabila ia benar ada di hutan ini.
Di tengah pelarian kami, tiba-tiba terlihat sosok seseorang yang tengah berdiri di tengah hutan. Dengan cepat, aku bisa mengenali sosok itu dari sarungnya. "Panjul!" teriakku. Cahyo pun menoleh ke arahku dan segera menyambut kami. "Danan! Kliwon! Mamang Gondrong!" teriak Cahyo. "Syukurlah, kami butuh bantuanmu," ucapku yang sekarang merasa bisa menghadapi makhluk itu dengan keberadaan Cahyo. "Bantuan? Kebalik, aku yang butuh bantuan kalian," teriak Cahyo. Dari arah kedatangan Cahyo, tiba-tiba muncul makhluk dengan suara yang tidak asing. Makhluk wanita bertubuh besar dengan kuku yang panjang dan tajam. Aku mengenali makhluk itu dengan mudah saat melihat payudara yang menggelambir dan hanya tertutup selai kain lusuh. "Itu Wewe Gombel yang tadi?" teriakku panik. "Oh, jadi sudah tahu. Bagus deh, gak usah aku kenalin," balas Panjul. "Sialan kamu, Jul," teriakku. Seketika kami terkepung dengan keberadaan dua makhluk besar di hutan ini. Si Wewe Gombel dan Genderuwo anak buah Gandara Barua. "Mamang Gondrong, kita lanjutin pertarungan kemarin," teriak Cahyo. "Mamang Gondrong?" Aku sedikit tertawa mendengar panggilan itu. Entah mengapa Cahyo bisa akrab dengan orang sebuas budi. Sekali lagi memanggilku dengan nama itu. "Kulumat kepalamu," balas Budi. Sementara itu, Gama menunjuk ke arah beberapa orang yang muncul bersama Genderuwo itu. "Danan, itu! Sepertinya mereka juga anak buah Mbah Sugi yang sudah dirasuki," kata Gama. "Wonosuro!" Cahyo berteriak sekuat tenaga, memanggil sahabat di dalam dirinya itu. Seketika kekuatan melimpah mengalir di kedua tangan dan kakinya. Dengan kekuatan itu, ia melompat sekuat tenaga dan menghantam tubuh Wewe Gombel itu. Budi merespons serangan Cahyo dengan menangkap kepala Wewe Gombel yang terjatuh itu dan membantingnya ke tanah. Ia pun menaiki wajahnya dan mencengkeramkan tenaganya di bola mata Wewe Gombel itu. "Ah, manusia brengsek," umpat Wewe Gombel itu. Aku sudah menarik keris Raga Sukma di dalam tubuhku dan membacakan sebuah ajian yang membuat keris itu menyala. Tepat saat Genderuwo itu mendekat, aku menghindari serangannya dan menghujamkan keris itu tepat di jantung Genderuwo itu. Sayangnya, sepertinya seranganku tidak berdampak banyak. Aku melihat gelang Gengge sudah ada di tangan Gama. Namun ia masih menahan ritualnya dan terus membacakan doa, berusaha agar sosok yang merasuki orang-orang itu bisa pergi. Sayangnya, orang-orang itu masih bersikeras menyerang Gama. Krak! Terdengar suara tulang seseorang yang patah tepat saat Budi menyusul Gama dan menghabisi salah seorang yang ingin menyerang Gama. Tak hanya mematahkan lehernya, Budi juga menghabisi orang-orang itu dengan sadis hingga darah bermuncratan di tubuhnya. "Gila, dia masih manusia," teriakku memperingatkan Budi. "Tidak lagi," balasnya dingin. "Lah, Mamang Gondrong, ini Wewe Gombelnya gimana?" protes Cahyo. Sementara itu Wewe Gombel itu kembali berdiri dengan penuh amarah. "Anak perempuan itu harus selesai ditumbalkan dan akan kuhabisi kalian," teriak Wewe Gombel itu yang ingin meninggalkan kami. "Anak perempuan? Budi, itu pasti Rara," teriak Gama. Dengan sikap Gama dan Budi meninggalkan tempatnya untuk mengikuti Genderuwo itu. "Danan, kita berpisah di sini. Anak yang kucari pasti ada di sarang makhluk itu," teriak Gama. "Jangan nekat, makhluk itu terlalu berbahaya," teriakku. Cahyo menyadari maksud mereka dan memanggil Kliwon. "Kliwon, tolong mereka, jangan sampai mereka mati," perintah Cahyo. Kliwon pun mengikuti Gama dan Budi seolah sudah akrab dengan mereka. Srek, 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 srek. Mengetahui maksud kami untuk menolong mereka, Gama pun berhenti sebentar dan mencari sesuatu dari kantongnya. "Danan, tangkap!" teriak Gama. Ada sebuah benda berbentuk botol kecil yang dilemparkan ke arahku. Botol itu berisi cairan dengan rempah yang aneh di dalamnya. "Apa ini?" tanyaku. "Itu wangian peninggalan Kilang Samana. Aku merasa itu akan membantumu," teriak Gama tanpa menjelaskan apapun. Gama tiba-tiba sudah pergi menjauh mengejar Wewe Gombel itu. Aku yakin urusannya tidak kalah penting dengan kami. "Mamang Gondrong sudah membantu mengurus orang-orang itu. Berarti tinggal setan Genderuwo itu," kata Cahyo. "Benar, selesaikan dengan cepat, Jul," balasku. Dengan kekuatan Wonosuro, Cahyo melemparkanku jauh ke atas Genderuwo itu.
Tentu saja, sebuah sapuan tangan besar sudah menanti untuk menghabisiku, tapi cahaya sudah bersiap menghalaunya. Kilatan putih menyala dari keris raga sukmaku. Ada sebuah titik yang kuincar dari atas ini. "Cahyo!" teriakku. Ia mengambil sarungnya dan menutupi mata genderuwo itu. Dengan bantuan itu aku bisa mendaratkan keris raga sukmaku tepat di ubun-ubun genderuwo yang lengah karena sarung Cahyo. Genderuwo itu teriak kesakitan. Tapi aku tidak yakin ia akan kalah walau terluka seperti itu. Aku pun melepaskan sukmaku dan menusuknya lebih ke dalam dengan wujud sukma dari keris raga sukma yang kutembus dari ubun-ubun hingga ke bawah badannya. Teriakan genderuwo itu berhenti bersama asap hitam yang menguap dari tubuh genderuwo yang mulai menghilang itu. "Selesai?" tanya Cahyo. Aku mengangguk. Sepertinya genderuwo ini tidak sekuat yang dipanggil oleh Mbah Sugi. Mungkin Mbah Sugi sudah memberinya lebih banyak tumbal. "Jul, kalau ketemu makhluk serupa yang bermata satu, hati-hati ya," ucapku. "Maksudnya, Nan?" Genderuwo bermata satu itu sama-sama anak buah Gandara Barua. Hanya saja dia sudah memakan tumbal yang lebih banyak hingga jauh lebih kuat, peringatku. Setelah yakin tidak ada gangguan, Cahyo pun membawa kami menemui Mas Jagat dan yang lain. Aku melihat Mas Linggar yang pucat, namun sepertinya sudah bisa bergerak dengan baik. Cahyo menjelaskan tentang keberadaan sebuah desa yang dipenuhi ruh manusia yang disiksa. Menurut Mas Linggar, tempat itulah yang ada di dalam penglihatannya. "Pak Lek dan Dirga gak ikut, Nan?" tanya Cahyo. Aku menggeleng sembari menjelaskan kejadian semalam. Jagat cukup khawatir saat mendengar Dirga terluka, tapi ia lega saat mengetahui Pak Lek di sana merawatnya. "Dapat salam dari Guntur. Sekarang dia yang bertugas menjaga desa," ucapku pada Cahyo. "Sepertinya tanggung jawab muridnya Jambrong itu tidak bisa diremehkan," balas Cahyo. Kami pun menghitung kekuatan kami untuk menyelinap ke desa itu. Apabila sampai harus berhadapan dengan Gandara Barua, kekuatan apa saja yang kami punya? "Kekuatannya Nyai Kunti sangat mengerikan. Hanya saja tubuh Linggar mungkin tidak kuat lagi untuk menahannya," jelas Linus. "Tidak, Danan. Selama bisa menyelamatkan sukma ibuku, aku tidak keberatan," balas Mas Linggar. "Aku tidak ingin berdebat di tempat ini. Sebisa mungkin yang terbaik adalah kita menyelamatkan sukma-sukma itu tanpa bertarung. Jangan salah sangka. Jangan pernah bergantung pada makhluk seperti itu. Entah Nyai Kunti, Wonosuro, ataupun Nyi Sedang Rangu. Hanya kepada Yang Maha Kuasa lah tempat kita berharap untuk menyelamatkan mereka," jawabku. Mas Linggar pun menghela nafas. Sepertinya ia lupa akan hal itu. Kami pun mulai mempersiapkan diri dan berjalan memasuki desa mengerikan itu. Desa? Bukan. Ini hanya setumpukan pondasi rumah yang telah hancur. Hampir tidak ada satupun rumah yang utuh di desa ini. Sebaliknya, ratusan makam tersebar di seluruh desa tanpa diatur. Desa ini terlihat ramai. Banyak orang yang lalu lalang dengan wajah pucat, berputar-putar tanpa arah. Beberapa dari mereka sudah kehilangan bola matanya, atau bahkan tubuhnya tinggal setengah dan berjalan sembari merayap. Ya, mereka adalah roh-roh yang akan dijadikan tumbal. Keramaian roh-roh ini membuat kami tidak terlihat mencolok. Aku menemukan beberapa sosok roh anak-anak dari desa sedang termenung. Tak jauh dari tempatnya termenung, ada sebuah bekas rumah tanpa atap dan terdengar suara dari dalam. "Mbah Sugi, apa tumbal sebanyak ini tidak cukup untuk memberi kesaktian pada kita?" tanya seseorang dari sana. "Aku ingin lebih banyak, tapi sepertinya waktu kita tidak cukup. Kita akan membangunkan Gandara Barua dan meminta kekuatannya dengan bayaran semua tumbal yang ada di sini," ucap suara Mbah Sugi yang tidak mungkin kulupakan. Dari suaranya, sepertinya lukanya cukup parah. "Di sana!" teriak Mas Linggar. Ada satu buah pohon yang paling besar di desa ini. Kepala Gandara Barua terbaring di bawahnya. Sialnya, Linggar menunjukkan bahwa sukma ibunya dan padenya tergantung di sana dengan mengenaskan. Raut wajah Mas Linggar berubah penuh amarah. Aku merasakan ada kekuatan besar yang akan muncul dari dalam dirinya. "Tahan Linggar, tahan." Mas Linus mencoba menenangkan temannya itu.
Sementara kami menenangkan Mas Linggar, tiba-tiba dari arah suara Mbah Sugi tadi tercium aroma kemenyan bersama teriakan seseorang. Jangan saya. Sayangnya, tidak ada orang lain di tempat ini yang lebih tidak berguna selain kamu, ucap Mbah Sugi. Kami pun berlari menuju tempat itu. Hentikan, jangan bangunkan makhluk terkutuk itu, teriakku. Mbah Sugi seketika panik melihat kedatangan kami. Ternyata di ruangan itu ada 5 orang anak buahnya, dan salah seorang dari mereka sudah terikat dengan parang di lehernya. Kau lagi? Kali ini aku pasti membunuhmu, teriak Mbah Sugi kesal. Bangkit, Gandara Barwa. Ini tumbal dan makanan-makananmu sudah menanti, teriak Mbah Sugi. Dengan isyarat dari Mbah Sugi, keempat pengikutnya menyembelih seseorang yang juga bagian dari mereka. Aku tidak bisa menatap saat darah bermunceratan dari leher orang itu. Ada kepala kerbau, kemenyan, dan kembang yang dilumuri dengan darah dari kepala manusia yang ia sembelih. Setelahnya, aku merasakan kekuatan yang sangat besar yang menekan kami. Itu berasal dari luar, aku yakin. Itu berasal dari makhluk yang tertidur itu. Kami pun segera keluar dari persembunyian Mbah Sugi dan melihat sosok mengerikan itu tengah berdiri memantau desa itu. Brengsek, bisa-bisanya kau membangkitkan makhluk terkutuk ini, teriak Mas Jagat. Sudah sepantasnya kalian takut dan takluk padaku, ucap Mbah Sugi. Ia mendekat ke arah sosok Gandara Barwa untuk melaksanakan perjanjiannya. Siapa yang sudah membangunkanku? Teriak Gandara Barwa. Aku. Semua sukma ini adalah tumbal untukmu dan jadilah abdiku, ucapnya. Wajah Gandara Barwa terlihat senang dengan semua roh yang ada di tempat ini. Liurnya menetes, membasahi tanah di bawahnya. Bagus, ucapnya. Tapi aku butuh makanan pembuka. Sontak ia mendekatkan wajahnya pada Mbah Sugi dan menggigit tubuhnya hingga terputus. Hanya tersisa pinggang dan kakinya yang masih berdiri kaku tanpa merespon kejadian yang hanya terjadi beberapa detik itu. Bah! Anak buah Mbah Sugi terlihat panik dengan kejadian itu. Gila, dia memakan dukun yang memberinya tumbal, ucap Linus. Dia bukan setan biasa, dia bisa berpikir layaknya iblis, balasku. Anak buah Mbah Sugi ingin menghampiri gurunya itu, tapi ia merasa tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin tubuh yang hanya tinggal setengah bisa selamat? Mereka pun memilih untuk melarikan diri. Namun tangan Gandara Barwa menahan mereka layaknya tembok yang setinggi 3 kali tubuh mereka. Jangan, teriak mereka. Tapi setan itu tidak peduli. Ia meremas keempat orang itu hingga darah bermunceratan dari genggamannya dan memakan mereka semua tanpa ampun. Gandara Barwa mengendus sembari menunjukkan mata merahnya. Masih ada manusia hidup di sini, ucapnya mencari keberadaan kami di antara sukma-sukma ini. Aku pun menggenggam keris raga sukma dan meletakkannya di depan dadaku. Maafkan aku, Nyi. Sepertinya aku membutuhkan kekuatan Nyi Sedang Rangu lagi, gumamku. Onosuro, untuk kali ini jangan tahan kekuatanmu, ucap Cahyo. Semoga ajian Watu Geni bisa berguna melawan makhluk itu, ucap Jagat. Mata Mas Linggar menghitam. Sepertinya sosok Nyai Kunti di dalam dirinya merasakan bahaya yang memaksanya untuk muncul. Hei Pusaka, kalau ada yang bisa kau lakukan lebih baik, kau lakukan sekarang, ucap Mas Linus sembari menggenggam pusaka miliknya. Perasaan gentar ini jauh lebih mengerikan daripada saat melawan Kiluang kemarin. Yang kami lawan saat ini bukan lagi ruh manusia, tapi ruh dedemit yang mungkin sudah ada bahkan saat manusia belum mengenal peradaban. Sementara itu, kita masuk ke Gandara Barwa. Hutan itu menyembunyikan ratusan nyawa yang masih hidup. Semua akan ditumbalkan untuk makhluk terkutuk itu. Manusia percaya bahwa mereka adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh penciptanya. Namun, alam ini begitu luas dan dalam. Begitu banyak hal yang bahkan tak tergambar dalam pikiran ataupun imajinasi seorang manusia. Ada zaman di mana makhluk-makhluk tak kasat mata ikut campur dalam alam yang dihuni oleh manusia. Semua itu terjadi saat manusia belum mengenal peradaban
dan mencoba mengandalkan sosok yang mereka kira dapat mereka kendalikan. Nyatanya, makhluk tak kasat mata itu memiliki pengetahuan yang lebih banyak, lebih licik, dan lebih kuat dari manusia. Semua itu karena mereka memiliki masa hidup yang sangat jauh lebih panjang. Hanya saja, mereka tidak berkutik terhadap manusia yang berlindung di balik penciptanya. Manusia itu terlihat lemah, namun kuasa yang satu takkan pernah membiarkan dirinya cilaka. Walau begitu, banyak manusia bodoh yang menggadaikan ikatan pada Tuhannya demi mendapatkan hal yang nikmat namun sementara. Padahal semua yang dibutuhkan untuk hidup dan untuk mati sudah tersedia di alam ini. Makhluk-makhluk itu menjelma menjadi sosok dikdaya yang terlihat dapat diandalkan, kuat untuk memenangkan perang, cantik untuk memperdaya, hingga megah untuk memperkaya. Satu di antara mereka menjanjikan kekayaan sekaligus memberi ilmu untuk menghadapi siapapun yang mengusiknya. Sosok yang lahir dari ketamakan manusia, sosok yang tumbuh karena dendam manusia, sosok yang menjadi makhluk mematikan yang akan membawa pengikutnya ke penderitaan tanpa akhir di akhir zaman. Gandara Barua. Flashback ke masa lalu. Ribuan pria sudah menggadaikan istrinya untuk perjanjian dengannya. Ribuan pencari ilmu sudah mempersembahkan tumbal untuk mendapatkan restunya. Semua itu terjadi sejak manusia masih hidup dengan berburu. Hingga saat ini manusia sudah bertahan hidup dengan saling menipu. Kebodohan itu menciptakan sesosok makhluk yang haus darah dan tak terkendali. Sosok dikdaya yang membuat siapapun gentar melihatnya. Dan sosok yang terus mencari manusia untuk disesatkan. Satu hal yang dapat dipastikan saat kebangkitannya, banjir getih. Sementara itu kita kembali ke sudut pandang Danan. Mbah Sugi, sosok dukun yang mengabdi pada makhluk mengerikan itu, mati begitu saja setelah ritualnya membangkitkan sosok yang ia puja. Bahkan hanya setengah tubuh bawahnya saja yang tersisa dari jasadnya. Kali ini aku benar-benar gentar. Sedikit saja aku salah mengambil keputusan, mungkin kami akan bernasib sama seperti Mbah Sugi dan anak buahnya. Tak membutuhkan waktu lama sampai mata hitam makhluk besar itu menemukan keberadaan kami. Ia pun meletakkan kedua tangannya di tanah dan memajukan kepalanya untuk melahap kami. "Lari!" teriakku memperingatkan Cahyo dan yang lainnya. Wajah mengerikan itu mendekat ke arah kami. Mas Jagat menarik Mas Linggar dan Mas Linus masuk ke dalam alam gaib, sementara Cahyo menarikku untuk melompat lebih jauh dari jangkauan makhluk itu. "Wonosuro!" Cahyo tidak menahan diri. Ia segera kembali ke arah Gandara Barua untuk menghantamkan pukulan pada wajahnya. Raungan Wonosuro terdengar ke seluruh hutan, seolah menandakan bahwa ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pukulan itu telak mengenai wajah makhluk besar itu, tapi sayangnya serangan itu hanya mampu membuatnya sedikit menoleh. Manusia? Sepertinya bukan. Ini kekuatan ras terkuat alas Wonomarta, ucap Gandara Barua yang mendapati keberadaan Cahyo. Gendruwo jelek, ojo sak penake main cokot-cokot wae. Iki uwong, dudu perkedel, teriak Cahyo sembari menunjuk-nunjuk wajah makhluk itu. Menyadari keberadaan Cahyo, Gandara Barua pun berdiri memandang kami dari ketinggian, seolah ia ingin menunjukkan betapa perkasa dirinya. Tidak pantas makhluk sepertimu mengabdi pada manusia lemah. Mengabdilah padaku, ucap Gandara Barua pada Cahyo. Tapi aku tahu dengan jelas bahwa ucapannya tertuju pada Wanasuro yang berdiam di raga Cahyo. Raungan Wonosuro terdengar begitu keras, menentang ajakan Gandara Barua. Semangat itu disambut oleh Cahyo yang segera kembali melesat untuk menghantam perut makhluk itu. Sayangnya, kali ini makhluk itu tak sedikit pun terpengaruh oleh serangannya. Sebaliknya dengan cepat tiba-tiba kaki makhluk itu sudah menghantam tubuh Cahyo. Sontak Cahyo pun terpental hingga tubuhnya terhempas di salah satu pohon. Namun ketika makhluk itu kembali ingin menyerang Cahyo, aku membacakan mantra pada kerisku dan menusukkannya pada salah satu kakinya. Makhluk itu pun tertahan dan berpaling menatapku. "Keris Pusoko? Mau mengalahkanku dengan benda itu?" ucap Gandara Barua
Aku sadar seranganku tak cukup membuatnya terluka. Dengan cepat aku menarik kembali kerisku dan menjauh darinya. Tapi tubuhnya terlalu besar sehingga tangannya dengan mudah dapat meraihku. "Danan!" teriak Cahyo khawatir. Wajar saja, berbeda dengan Cahyo yang dilindungi kekuatan Wonosuro. Dengan serangan itu dengan mudah aku akan berubah menjadi tumpukan daging yang berserakan seperti anak buah Mbah Sugi. Aku tak sempat untuk menghindari besarnya tangan yang beberapa kali lipat dari tubuhku itu. Tapi sebelum tangan itu menyentuhku, tiba-tiba pemandangan di sekitarku berubah. Ada Mas Jagat di belakangku. "Hampir saja aku terlambat," ucap Mas Jagat. Ternyata Mas Jagat menyelamatkanku dengan memindahkanku ke dimensi lain. Aku pun menarik nafas lega saat menyadarinya. "Ayo kita kembali, Cahyo sendirian," balasku. "Iya." Dalam sekejap kami sudah kembali ke hadapan makhluk raksasa yang sedang beradu pukulan dengan Cahyo. Namun sekali lagi, Cahyo terpental. Aku melihat sesuatu menyala merah dari tangan Jagat. Ia berlari mendahuluiku dan membacakan mantra pada sebuah batu yang berada di genggamannya. Ia pun melemparnya, dan sebuah batu menyala melesat ke wajah Gandara Barua. Sebuah ledakan membakar wajah makhluk itu. Namun sekali lagi, serangan itu hanya membuat makhluk itu semakin kesal. "Ajian batu geni, tidak berguna," ucap Jagat. Kini, makhluk itu berpaling ke arahku lagi. Cahyo yang sudah babak belur segera menghampiriku, mencoba menghadang serangan yang mungkin akan diarahkan padaku dan Mas Jagat. "Kera alas Wana Marta, kuberikan waktu hingga aku selesai menikmati tumbal untukku ini. Setelahnya kau harus memilih menjadi abdiku atau mati bersama mereka," ucap Gandara Barua. Aku tak menyangka makhluk itu masih mengharapkan Wonosuro untuk mengabdi padanya. Entah itu sebuah keberuntungan atau hanya sebuah bom waktu untuk kematian kami. Setelah mengucapkan itu, perlahan tubuh Gandara Barua menyusut semakin mengecil. Tubuhnya yang hampir sebesar setengah dari desa itu berubah seukuran manusia biasa dengan seluruh tubuh yang berwarna hitam. Kukunya panjang, dengan bulu yang lebat di seluruh tubuhnya. Giginya tajam dengan taring yang menjulur keluar, dan matanya menyala merah. "Apa dia melemah?" tanya Cahyo. Tidak mungkin. Tekanan kekuatannya masih kurasakan, bahkan semakin kuat, balasku. Gandara Barua yang dalam wujud manusia itu mencengkram salah satu sukma seorang wanita yang terikat di sana. Ia menjambak rambutnya dan memakan ruh itu dari wajahnya. "Jangan, sakit," teriak roh itu yang seketika terhenti tepat saat Gandara menghabisi kepalanya. "Hentikan!" teriakku dan Cahyo. Kami bergegas menuju Gandara Barua dan melancarkan serangan kami. Cahyo melompat dengan kekuatan Wonosuro dan menghantam kepala setan itu. Sementara aku melancarkan ajian lebur saketi untuk melemparkan pukulan jarak jauh padanya. Sayangnya, makhluk itu tidak terluka sedikit pun. Ia tidak mempedulikan setiap serangan kami dan terus melumat roh itu hingga habis. Setelahnya ia kembali mencari roh lain dan kembali menerkamnya. "Hentikan! Hentikan!" teriak Cahyo yang terus memukuli makhluk itu bertubi-tubi. Tapi kekuatan Wonosuro benar-benar tidak berguna terhadapnya. Cahyo terlihat frustasi saat tak berkutik melihat roh seorang manusia yang seharusnya masih hidup dihabisi dengan di depan matanya. Ini pertama kalinya serangan kami sama sekali tidak berguna pada suatu makhluk. Aku tidak ingin menambah korban lagi dan segera meletakkan keris raga sukma di hadapan dadaku. Aku mengingat dengan jelas mantra yang diturunkan leluhurku. Sebuah mantra yang seharusnya hanya kubacakan saat dalam keadaan terdesak di antara hidup dan mati. Tapi kali ini nyawa puluhan orang itu dipertaruhkan. "Jagat lembut boten duwe wujud, kula nimbali. Surga luka, surga kayangan. Keto mulai sampun nampani." Dan seterusnya. Angin berhembus dengan tenang. Suara hutan masih berbaur dengan suara teriakan ruh yang siap dihabisi oleh Gandara Barua. Tapi aneh, tidak ada air hujan yang menetes. Tidak ada pula tanda-tanda kemunculan sosok yang mendekat ke arah kami. Tidak mungkin, mantraku gagal, ucapku. Aku pun mengulang mantra itu sekali lagi. Kupastikan sukmaku dan keris raga sukma menyatu saat membaca mantra itu. Tapi tetap sama. Tidak ada tanda-tanda kemunculan Nyi Sendang Rangu. "Danan,
Apa yang terjadi dengan Nyi Sendang Rangu? Teriak Cahyo yang menyadari ada yang salah dengan mantraku. Entah Jul, tidak terjadi apapun. Mantraku tidak bekerja. Aku memastikan keris Raga Sukma masih memiliki kekuatannya. Tapi mengapa ia tidak bisa memanggil Nyi Sendang Rangu lagi? Apa terjadi sesuatu dengannya? Hutan ini yang menghalanginya mendekat. Tiba-tiba Mas Linus mendekat. Namun aku mengenal itu bukanlah suaranya. Itu adalah suara dari kesadaran pusaka pisau batu yang kini telah kembali padanya. Maksudnya, Nyi Sendang Rangu tidak bisa memasuki lubang sasar? Tanyaku. Mas Linus mengangguk. Sementara itu Mas Linggar tengah menitipkan ruh ibu dan ketiga Pak D-nya kepada Mas Jagat untuk dibawa ke tempat yang aman. Rupanya, sedari tadi mereka mencari kesempatan untuk menyelamatkan ruh ibu Mas Linggar dan kerabatnya yang tergantung di atas pohon besar. Terlihat roh ibu Mas Linggar menyadari sesuatu yang terdapat dalam diri Mas Linggar. Ia menyadari kutukan yang sebelumnya berada padanya, kini telah berpindah ke anaknya. Kau boleh membalaskan dendamu padaku sekejam apapun itu, tapi tolong selamatkan anakku. Ibu Mas Linggar berkata sembari menatap Mas Linggar dalam-dalam. Kami semua tahu bahwa ia sedang berbicara dengan sosok yang berdiam di tubuh Mas Linggar. Jangan Bu, ibu harus hidup, ucap Mas Linggar yang tidak setuju dengan ucapan ibunya. Belum sempat lebih lanjut berbicara, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam tubuh Mas Linggar. Sosok itu mencekik Ibu Linggar dengan kuku-kukunya yang tajam. Kalau begitu, mati. Nyai Kunti muncul dari tubuh Linggar dan hendak menghabisi roh Ibu Linggar. Mas Linggar mencoba menahannya, tapi ia masih jauh dari mampu untuk melakukan itu. Tolong! Teriak Linggar. Kau harus berjanji memastikan anakku hidup, ucap roh Ibu Linggar yang tengah mempertahankan kesadarannya. Itu urusanku, balas Nyai Kunti. Aku dan Jagat berusaha mencegah Nyai Kunti membunuh roh Ibu Linggar, tapi waktu mereka tidak cukup untuk mencapainya. Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba terlempar sebuah benda menabrak tubuh Linggar dan membuatnya terjatuh. Cepat, bawa pergi dia, kata Linggar dengan suara yang berbeda. Benda itu adalah pusaka Linus yang dilempar olehnya. Ia mengambil kesadaran Linggar sementara untuk mengekang Nyai Kunti. Mas Jagat, aku memastikan Mas Jagat mengerti maksud itu. Dengan sigap Mas Jagat menarik roh Ibu Linggar dan membawanya pergi ke alam lain bersama ketiga roh Pak D-nya. Pusaka brengsek, teriak Nyai Kunti yang berhasil menguasai tubuh Linggar lagi. Sosok itu berteriak sekeras-kerasnya hingga hewan hutan pun berlarian. Kali ini Gandara Barwa menoleh. Sepertinya ia tidak memandang Nyai Kunti dengan sebelah mata. Jadikan dirimu berguna setelah apa yang kau lakukan, teriak Nyai Kunti sembari melempar pisau pusaka batu itu kembali pada Linus. Mas Linggar terlihat kesakitan. Matanya menghitam dengan darah yang mulai mengalir dari rongga matanya. Garis uratnya terlihat di sekujur kulitnya dan mulai menghitam. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Gandara Barwa memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Ia kesakitan hingga bergulingan di tanah. Sakit, setan sialan, teriak Gandara Barwa. Cahyo kaget. Ia tidak menyangka sosok yang sedari tadi ia serang sekuat tenaga, namun tidak terluka sedikit pun, kini malah berteriak kesakitan oleh sesuatu. Itu Nyai Kunti? Tanya Cahyo. Aku memastikan keberadaan sosok yang ditanyakan oleh Cahyo. Dan benar saja, tanpa kami sadari, Nyai Kunti sudah merasuk ke dalam Gandara Barwa dan menyebarkan kutukannya. Linggar tidak akan bertahan, ucap pusaka batu yang mengambil alih tubuh Linus. Aku, Cahyo, dan Linus menghampiri Mas Linggar yang tengah kesakitan. Berkali-kali aku membacakan mantra penyembuh, namun sama sekali tidak berguna untuk dirinya. Nyai Kunti itu harus kembali sebelum Mas Linggar kehilangan nyawanya, ucapku. Aku memikirkan siasat. Mungkin saja bila aku menyerang mereka dengan wujud sukmaku, aku bisa memaksa Nyai Kunti untuk meninggalkan Gandara Barwa dan kembali ke tubuh Linggar. Namun sebelum itu terjadi,
Linus menghentikanku. Sementara itu, Linus berkata, "Aku mencium bau sesuatu yang sangat kuat. Bau yang menenangkan," ucap Linus yang masih dalam pengaruh pusaka itu. "Maksudnya?" tanyaku. Aku merogoh tubuhku dan menemukan sebotol kecil wewangian yang diberikan oleh Gama sebelum berpisah tadi. "Apa ini?" tanyaku sembari menunjukkan botol wewangian kecil itu. Linus memperhatikannya dan menciumnya dengan seksama. Wajahnya terlihat berubah seolah mengenali benda ini. "Gunakan ini pada Linggar. Wewangian ini sama dengan yang dimiliki sang ulama," ucapnya. Aku tidak mengerti. Namun aku juga tidak memiliki kesempatan untuk berpikir. Saat ini aku hanya bisa mengikuti petunjuk dari sang pusaka pisau batu yang mengambil alih tubuh Linus. Kami membaringkan Mas Linggar dalam posisi yang nyaman. Sementara itu Cahyo berusaha menahan tubuh Mas Linggar yang terus meronta. Aku pun membuka tutup wewangian itu dan mencium aroma yang sangat pekat. Aku bisa menebak bahwa benda ini bukan benda biasa. Ada bau dari akar-akaran keramat dan rempah dari puluhan bahkan ratusan tempat. Benda ini hanya bisa dibuat oleh pengembara yang sudah berkeliling selama puluhan tahun. Botol wewangian itu kudekatkan pada hidung Linggar. Aku memastikan aroma itu merasuk dalam tubuhnya, bersama setiap nafas yang ia tarik ke dalam paru-parunya. Hanya dalam hirupan ketiga, seketika Mas Linggar terhentak bersama asap hitam yang keluar dari dalam dirinya. "Apa yang kalian lakukan?" Asap hitam itu melayang ke atas kami. Kami pun menoleh dan melihat sosok perempuan mengerikan melayang-layang di atas kami. Itu adalah sosok Nyai Kunti yang tadi merasuk pada Gandara Barua. Kini ia telah kembali di antara kami. Kami pun menoleh ke arah Gandara Barua. Ia tengah berusaha berdiri setelah pertarungannya dengan Nyai Kunti. Sementara itu, tubuh Linggar kembali pulih dan kesadarannya kembali perlahan. "Apakah berhasil?" tanyaku. "Jangan lengah," ucap Linus sembari memastikan kami mengawasi Nyai Kunti. Nyai Kunti memperhatikan tubuh rohnya. Ia merasakan ada yang berbeda pada dirinya. Ia melayang terlepas dari tubuh Linggar, sementara Mas Linggar masih tetap tersadar. "Kau melepaskan ikatanku dengan keturunan Sasena?" ucap Nyai Kunti. "Melepaskan? Aku tidak pernah menyangka wangian ini memiliki kemampuan seperti itu. Apa ini hal yang buruk? Apa ini artinya kini ia bisa melampiaskan amarahnya?" Kami pun menjauh mundur dari Nyai Kunti saat meyakinkan apa yang terjadi padanya. Perlahan ia pun mulai tersenyum. Akhirnya kutukan bodoh itu tidak lagi mengikatku. Aku bisa membalas dendamku," teriak Nyai Kunti. Wajah Linggar pucat. Ia meminta kami semua untuk waspada. "Leluhurku menyiksa dan membunuhnya agar ia bisa menjadi roh pelindung Trasasena. Dendamnya benar-benar tidak terbendung," ucap Mas Linggar. "Apa-apaan ini? Melawan Gandara Barua saja kami tidak sanggup. Kini Nyai Kunti bebas dari ikatannya dan berhadapan dengan kami." "Aku akan memaafkanmu bila kau mau mengabdi kepadaku dan menghabisi mereka," ucap Gandara Barua yang mendekat pada Nyai Kunti. Nyai Kunti pun menoleh ke arah Gandara Barua. Walau sempat membuat Gandara Barua kerepotan, ia sadar makhluk raksasa itu masih jauh lebih kuat darinya. "Sebaiknya kalian segera melarikan diri," ucap kesadaran pusaka di tubuh Linus. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami sama sekali tidak bisa membaca situasi ini. Melarikan diri? Saat ini ada puluhan roh yang akan musnah bila tidak ada yang menolongnya. Itu sama saja dengan kematian anak-anak di desa Dirga dan warga yang ditumbalkan Basuki. Tanpa sepatah kata pun, aku dan Cahyo melangkah ke depan. Mas Linggar dan Mas Linus. Cahyo sudah mengerahkan semua kekuatan Wonosuro di tubuhnya, sementara Kris Rogo Sukmo sudah tergenggam erat di tanganku. "Kalian pergilah, selamatkan roh-roh yang bisa kalian bawa sebisa kalian," ucap Cahyo yang berdampingan denganku. Jangan gila.
Nyai Kunti saja sudah terlalu kuat. Kini musuh kalian 2 orang makhluk yang mendekati dewa, ucap Pusaka Linus menahan kami. Dewa? Mereka jauh dari pantas untuk menyandang gelar ini, balasku. Perbincangan kami tidak berlangsung lama. Mas Linggar dan Mas Linus tetap tidak ingin pergi tanpa kami. Sementara itu makhluk hitam bermata merah yang tengah dikuasai amarah itu kini melangkah ke arah kami. Perlahan ia kembali ke wujud raksasanya dan berniat menghabisi kami dengan brutal. Seharusnya kalian kuhabisi lebih dulu, ucapnya. Sekali lagi kami berhadapan dengan sosok raksasa Gandara Barua. Pohon-pohon bertumbangan tak mampu menahan kekuatan makhluk itu. Aku dan Cahyo sudah kembali memasang kuda-kuda untuk bereaksi terhadap serangan apa yang akan ia lakukan. Cakar makhluk itu sudah mengayun ke arah kami. Namun sebelum kami sempat menangkisnya, serangannya terhenti. Tangannya terjatuh di tanah, seolah Gandarua Barua tidak mampu mengangkatnya lagi. Tangannya membusuk dengan kulit-kulitnya yang mulai mengelupas. Aku mencari siapa pelakunya, dan hanya menemukan Nyai Kunti yang melayang menghadang Gandara Barua. Nyai Kunti? Tanyaku bingung. Setan brengsek, kau sudah bebas. Mengapa masih memihak manusia? Protes Gandara Barua. Memihak? Jangan goblok. Aku hanya sudah terlanjur berjanji pada ibu dari bocah itu, balas Nyai Kunti. Gandara Barua terlihat semakin geram. Wajahnya penuh amarah seolah merasa dipermainkan. Pergi bocah goblok. Jangan pikir aku akan bertarung mati-matian untuk mengalahkan demit bongsor ini, ucap Nyai Kunti. Benar, dengan Nyai Kunti yang menahannya, mungkin kami memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dengan membawa beberapa ruh anak-anak dan warga yang masih bisa diselamatkan. Ucapan Nyai Kunti segera terbukti. Tangan Gandara Barua kembali pulih dengan cepat. Kutukan Nyai Kunti hanya bertahan sesaat di tubuh raksasa itu. Kita pergi? Tanya Linggar. Aku masih ragu, tapi aku tetap merasa ini adalah kemungkinan terbaik. Bila kami sampai mati, aku tidak bisa membayangkan kembali siapa yang bisa menghadapi Gandara Barua. Tunggu, tiba-tiba Linus yang masih dikuasai pusaka itu menahan kami. Tidak perlu lari lagi, ucapnya. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Keadaan kali ini sudah di luar kendali kami. Apa mungkin pusaka pisau batu itu punya rencana? Di tengah kebingungan kami, sebuah cakaran Gandara Barua yang diarahkan ke Nyai Kunti kembali terhenti. Ada sosok yang menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Sesuatu yang mencabik-cabik lengan itu dengan cakaran dan giginya. Aku sempat melihat sosok hitam yang cukup besar melesat ke arah Gandara Barua. Suara geraman makhluk itu membuatku bisa menebak sosok itu. Maaf, aku terlambat. Ada sesuatu yang menghalangiku untuk muncul di hutan keramat ini. Itu adalah Nyi Sendang Rangu. Ia datang bersama sosok kucing hitam besar yang sebelumnya juga bertarung dengannya. Nyi, ucapku senang. Kini macan hitam besar itu tengah sibuk melumat wajah Gandara Barua. Ia terlihat begitu marah dengan keberadaan sosok itu. Walau begitu, aku melihat kekuatan Meong Hideng tengah tidak maksimal. Sepertinya ia baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan. Aku pun menghampiri Nyi Sendang Rangu dan berdiri di sebelahnya. Aku minta bantuan lagi ya Nyi, ucapku yang dibalas dengan senyuman manisnya. Hujan gerimis mulai turun menyambut kedatangan Nyi Sendang Rangu. Dengan keberadaan hujan ini, itu artinya ada wujud roh yang bisa ikut bertarung dengan kami. Aku pun menoleh dan memberi isyarat pada Cahyo. Wanasura, sekarang kamu bisa mengamuk sepuasnya, ucap Cahyo disusul dengan kemunculan roh kera raksasa yang kini berdiri di sebelahnya, berada di bawah rintikan hujan Sendang Rangu. Sama seperti berada di alam roh, Wonosuro pun bisa menggunakan wujud aslinya. Aku memperhatikan Mas Linggar. Ia memberanikan diri untuk mendekati Nyai Kunti. Kenapa? Kenapa Nyai Kunti masih membantu kami? Apa kau benar-benar ingin membunuh ibu? Tanya Mas Linggar. Sosok itu pun mundur dan mendekat kepada Mas Linggar. Leluhurmu menggagalkanku untuk menjadi seorang ibu. Tapi berada dalam tubuh ibumu membuatku merasakan arti sebenarnya menjadi seorang ibu.
Kalau kalian mati, berarti aku akan kehilangan itu semua, ucap Nyai Kunti yang mulai melunak. Mas Linggar mencoba untuk mengerti ucapan itu. Ia menganggap bahwa ada harapan bahwa Nyai Kunti tidak akan membunuh ibunya. Kalau begitu, aku minta tolong untuk terakhir kalinya ya Nyai, ucap Mas Linggar. Kini jantungku berdegup keras. Nyi Sendangrangu, Wonosuro, Nyai Kunti dan Meong Hideng berada di pihak kami. Aku semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah pada kami tanpa pemecahannya. Kini aku sangat yakin bisa mengalahkan makhluk itu. Mengamuklah, sekarang kalian bisa mengamuk dengan puas. Tiba-tiba terdengar suara Mas Jagat yang tengah memegang sebuah pusaka kotak batu yang sempat digunakan anak buah Mbah Suki. Roh di desa mati itu sudah kuamankan. Jangan menahan kekuatan kalian, ucapnya lagi. Rupanya Mas Jagat mencoba mengerahkan kemampuan maksimal dari pusaka-pusaka kotak batu itu untuk menampung roh anak-anak dan warga yang ada di desa mati. Walaupun aku tahu, setelahnya pusaka itu pasti akan hancur. Itulah kekuatan dari Sang Sambara, penghancur pusaka. Sekarang kami tidak perlu ragu lagi untuk mengamuk. Hebat, Mas Jagat keren, kata Cahyo. Kami pun segera menyusul Meong Hideng yang tengah kesulitan menahan Gandara Barua. Pisahkan kepalanya, dia tidak akan bisa pulih setelahnya, ucap kesadaran pusaka pisau batu di tubuh Malinus. Kami mendengarnya dan merencanakan sebuah serangan bersamaan. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wonosuro dan menghantam Gandara Barua yang tengah kehilangan keseimbangan dengan serangan Meong Hideng. Dengan sigap, Gandara Barua kembali menahan dirinya, namun tiba-tiba ia terjatuh. Ia kesakitan. Nyai Kunti kembali merasuki dirinya dan menanamkan kutukan padanya. Walau begitu, Gandara Barua masih bisa mengayunkan cakarnya dan menghantam tubuh Wonosuro. Beruntung Wonosuro cukup sigap menahannya, walau membuatnya terpental. Gandara Barua kembali mencoba berdiri, namun Nyi Sendangrangu sudah berada tepat di atas wajahnya. Kita roh dari masa lalu punya banyak waktu untuk memilih menjadi penghuni neraka atau berharap belas kasih dari Sang Pencipta. Sayangnya pilihan kedua mungkin sama sekali tidak menarik untukmu, ucap Nyi Sendangrangu yang wujudnya berubah dengan mengerikan. Tubuhnya menghitam dengan berbagai wajah tumbuh di setiap kulitnya. Kalian yang bodoh, takluk pada manusia. Kita jauh lebih hebat dari mereka, teriak Gandara Barua. Kalau begitu biar semua tumbalnya membalas semua perbuatanmu, ucap Nyi Sendangrangu. Wajah-wajah dari tubuh Nyi Sendangrangu berteriak dan keluar satu persatu merasuk ke dalam Gandara Barua. Seketika mata Gandarua terbelalak. Ia berteriak histeris setelahnya. Entah apa yang telah dilakukan Nyi Sendangrangu padanya. Di satu sisi, aku mengambil posisi di hadapan Cahyo sembari membacakan mantra pada keris Rogo Sukmoku. Kilatan cahaya putih menyelimutinya dan aku memastikan ini adalah semua kekuatan yang kupunya. Di hadapanku ada leher makhluk itu bersama Meong Hideng yang telah bersiap di sisi lainnya. Wonosuro pun sudah berlari menuju kepala Gandara Barua. Sekarang, teriakku. Cahyo melempar tubuhku dengan tubuhnya yang telah dibacakan ajian penguat raga hingga tubuhku melesat ke arah leher Gandara Barua. Nyai Kunti dan Nyi Sendangrangu menahan Gandara Barua dengan kutukan mereka. Aku pun berpapasan dengan Meong Hideng dan menyayatkan serangan yang memutus leher makhluk raksasa itu hingga setengahnya. Dan sebelum luka itu menutup, Wonosuro segera menarik kepala makhluk itu dan memisahkannya dari badannya. Teriak Gandara Barua, bahkan ia masih bisa berbicara setelah kepalanya terputus. Bodoh, kalian bodoh. Tanpa adanya aku, penguasa alas wetan akan leluasa berkuasa. 1000 lelembut alas wetan akan menuntut tempatnya di alam kalian. Kepala itu terus meronta tanpa henti. Namun Wonosuro tetap enggan melepasnya, walau berkali-kali kepala Gandara Barua mencoba menggigitinya. Lambat laun, teriakan itu pun menghilang bersama tubuh Gandara Barua yang menciut
dan menguap menjadi asap hitam. Kemana? Kemana tubuh makhluk itu? Tanya Mas Linggar bingung. Aku pun menoleh ke arah kepala yang dibawa Wonosuro, dan kepala itu ikut menciut dan menguap menjadi asap hitam. Apa sudah selesai ya? Tanya Cahyo. Kami menunggu beberapa saat dan tidak mendapati pertanda bahwa Gandara Barwa akan muncul lagi. Tapi tidak seperti biasanya. Setelah menyelesaikan sebuah masalah, sewajarnya kami merasa lega. Tapi kali ini aku masih merasa cemas. Seharusnya sudah, tapi aku masih merasa cemas, ucapku. Nyi Sendang Rangu menghampiriku setelah kembali ke wujud cantiknya. Belum selesai, tapi urusan di hutan ini seharusnya sudah sampai di sini, ucapnya. Apa ini tentang alas wetan? Seperti gertakan Gandara Barwa? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu mengajakku menoleh ke salah satu sisi langit. Aku melihat dengan mata batinku dan menemukan sebuah cahaya prasasti dari sisi barat berhenti bersinar. Namun masih ada beberapa prasasti lagi yang menyala dan menandakan masih ada bencana yang harus kami hadapi. Aku mencari keberadaan Meong Hideng, namun ia sudah menghilang dari pandangan kami. Tanpanya, Nyi Sendang Rangu tidak akan sampai ke tempat ini, dan kami tidak mungkin mengalahkan makhluk itu. Kucing itu siapa, Nan? Tanya Cahyo penasaran. Teman, nanti kalian juga akan saling kenal, jawabku singkat. Kami pun terduduk menyender pada tubuh Wonosuro yang menikmati hujan Nyi Sendang Rangu. Beberapa langkah dari hadapan kami, aku melihat Mas Linggar dan Mas Linus yang berhadapan dengan Nyai Kunti. Wangian itu sudah melepaskan ikatan kita. Ikatan Nyai Kunti dengan darah Sasena. Aku hanya berharap Nyai Kunti bisa tenang, ucap Mas Linggar pada Nyai Kunti. Sosok itu terdiam tak langsung menjawab. Ia perlahan menghilang dari pandangan kami seperti kabut yang telah menyelesaikan paginya. Tidak ada yang bisa mengaturku. Jangan kira setelah ini aku tidak mengawasimu, Linggar. Linggar Sasena. Suara Nyai Kunti terdengar menggema di antara kami. Namun aku cukup lega saat tidak lagi merasakan kebencian dalam suaranya. Di sisi lain, suara rintihan terdengar begitu lirih di sebuah goa di tengah hutan. Ada seorang wanita yang dikurung di sana oleh pertapa-pertapa keji yang ingin merubah manusia hidup itu menjadi setan yang mengerikan. Ini adalah bagian cerita tentang Nyai Kunti. Tubuhnya sudah hancur. Tidak ada lagi kehormatan di dirinya setelah ketujuh pertapa keluarga Sasena memperkosanya dalam sebuah ritual. Ini semua terpaksa kami lakukan agar rohmu mengenal siapa tuanya. Kalimat itu terus teringat di pikiran wanita itu. Sebuah alasan yang menurutnya tidak dapat membenarkan perbuatannya. Ia diperlakukan seperti anjing dengan hanya memakan lepehan ketujuh pertapa itu. Semua itu dilakukan dengan alasan yang sama. Ia sendirian di sana, tapi ia masih punya harapan pada janin yang ada di perutnya, yang menjadi satu-satunya alasan untuk hidup. Di suatu malam, wanita itu terbangun dengan bau wangian yang begitu menyengat. Ia merasa akan ada ritual lagi yang akan dilakukan padanya, tapi ternyata ia salah. Semakin lama bau itu semakin menenangkan. Ia sadar bahwa ada yang sedang meramu sesuatu tak jauh dari tempat ia dikurung. Siapa? Siapa di sana? Ada orang? Teriak wanita itu. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari siapapun. Ia terus berusaha, walau tahu suaranya tidak akan mencapai orang itu. Tapi keajaiban terjadi. Siapa yang mengurungmu di sini? Suara seorang pria tua terdengar tak jauh dari tempatnya. Tolong saya. Ketujuh pertapa keluarga Sasena yang mengurungku di sini, ucap wanita itu. Pria itu berhenti sesaat dan mengambil air untuk membasuh tubuhnya. Ia pun memulai membacakan doa-doa dan ayat suci untuk melepas penghalang gaib yang menghalangi tempat itu. Tapi hampir setengah malam orang itu melakukan tirakat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda penghalang gaib itu akan menghilang. Maafkan aku. Ritual yang mereka lakukan begitu kuat. Ilmuku belum mampu untuk melepaskanmu, ucapnya. Wanita itu kecewa.
Ia pun kembali merenung dalam gelapnya goa yang mengurungnya. Sebenarnya ia pun sadar, hampir tidak ada manusia yang menolongnya dalam situasi ini. Setidaknya, maukah Anda membacakan lagi doa-doa itu? Setidaknya aku bisa sedikit tenang mendengarnya, walau hanya satu malam saja, ucapnya. Di tengah hutan itu, aroma ramuan itu menemani wanita itu bersama alunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Suara rintihan yang sebelumnya terdengar kini mulai menjadi berganti dengan alunan ayat suci yang menenangkan. Saat ini aku belum bisa menolongmu, tapi mungkin suatu saat aku atau keturunanku bisa menyelamatkanmu dari penderitaan ini, ucap pria itu sebelum meninggalkan wanita itu sendirian lagi. Sementara itu, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Di siang harinya, wanita itu terus dihujani dengan mantra mengerikan yang dibacakan oleh leluhur Sasena. Rasa dendam dan kebencian semakin tumbuh dengan kuat. Itulah yang diharapkan oleh leluhur Sasena. Manusia yang mati dengan rasa dendam yang menumpuk akan melahirkan setan yang mengerikan. Gila, ini ternak setan keluarga Sasena. Astagfirullah. Wanita itu berakhir di sebuah liang kubur. Ia terkubur hidup-hidup bersama janin yang ia kandung. Ia terkubur bersama setiap umpatan yang ia teriakan, bersama setiap tanah yang jatuh menguburnya. Di sebuah bangunan besar, sekelompok orang berkumpul dengan emosi yang meledak-ledak. Kepala setiap keluarga Sasena harus kita gantung di hadapan warga desa. Mereka harus menanggung setiap perbuatannya, ucap salah seorang dari mereka. Tanah yang mereka rebut akan menjadi tempat darah mereka tertumpah, tambah yang lain. Tapi pertemuan yang penuh emosi itu seketika terhenti dengan perubahan wajah salah seorang yang memimpin mereka. Wajahnya menghitam, kulitnya mengelupas, matanya memerah bersama darah yang mengalir dari lubangnya. Apa yang terjadi? Yang lain pun panik mendekat ke orang itu. Tapi orang itu malah tertawa cekikikan sembari terus menjambak rambutnya hingga kulit kepalanya terlepas. Mati! Kalian diperintahkan untuk mati! Orang itu tertawa dan berteriak. Setelahnya ia mati tergeletak dengan tubuh yang menghitam. Seluruh orang di tempat itu pun panik. Dari jasad itu muncul asap hitam yang berubah menjadi sosok wanita mengerikan yang melayang dengan penuh amarah. Siapa? Siapa yang menyuruhmu? Teriak seseorang yang mengacungkan kerisnya ke setan perempuan itu. Aku Nyai Kunti. Ini adalah peringatan dari Sasena, jawabnya. Dalam waktu semalam, rumah itu sudah dipenuhi jasad yang menghitam. Tidak ada satupun dari mereka mampu melawan makhluk suruhan keluarga Sasena itu. Di sisi lain, saat pagi tiba, istri salah seorang dari orang itu memasuki ruangan dan histeris. Menemukan jasad-jasad itu, ada seseorang yang masih tersadar berusaha memperingatkannya. Jauhi terah Sasena. Mereka memelihara iblis. Mereka dan keturunannya akan dikutuk, ucapnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Semenjak itu tidak ada satupun orang yang berani mengusik keluarga Sasena. Entah itu masalah peninggalan kerajaan, perebutan lahan, dan bahkan penjajah pun tidak berani berurusan dengan mereka. Mereka sadar akan satu sosok yang berada di balik nama Sasena, Nyai Kunti. Kembali ke sudut pandang Danan. Tangis histeris terdengar saat Mas Putra mengantarkan anak-anak di desa Dirga setelah benar-benar pulih dari rumah sakit. Rasa khawatir orang tua mereka terbayarkan saat anak-anaknya kembali tersadar dari komanya. Mas Cahyo berhasil? Tanya Guntur menyambut kami. Ya jelas, selama ada pusaka sarung keramat ini, gak ada yang bisa ngelain Mas Cahyo, balas Cahyo. Iya, gak ada yang mau ngelawan, kabur duluan karena gak tahan sama baunya, ledekku. Asem koenan, balas Cahyo. Aku pun menengok keadaan Dirga. Ia sudah tersadar, namun luka luarnya sepertinya belum pulih sepenuhnya. Mas Danan, Dirga menyambutku dengan senyuman di wajahnya. Tenang, orang-orang yang ngelukain kamu sudah diberesin. Semangat buat pemulihannya ya, ucapku. Iya mas, tapi aku seneng loh.
ucap Dirga. Seneng? Iya, akhirnya aku punya bekas luka seperti Mas Danan dan Mas Cahyo, ucapnya polos. Mendengar ucapan itu, Guntur segera menghampiri Dirga. Lah iya, kok keren? Aku malah gak punya yang besar itu. Luka-lukaku paling cuma gara-gara cakaran nenek-nenek, ucap Dirga iri. Aku dan Cahyo menggeleng mendengarkan perbincangan kedua bocah ini. Bagaimana bisa bekas luka menjadi suatu hal yang diperebutkan? Hati-hati, nantinya Jambrong denger. Gitu-gitu dia gurumu loh, nyebut nenek-nenek, ucapku. Hehe, lah kan guyon Mas, balas Guntur. Aku berkeliling rumah mencari keberadaan Pak Le, tapi aku sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Tidak biasanya ia pergi tanpa pamit. Pak Le sudah pergi duluan. Ia naik bus subuh tadi ke Jawa Timur, ucap Abah. Kenapa buru-buru bah? Tanyaku. Ada yang bilang seseorang menemukan sebuah desa yang sebagian penduduknya mati dalam semalam. Ada yang menganggap itu wabah. Tapi Pak Le mendapatkan penglihatan bahwa itu adalah perbuatan makhluk yang serupa dengan Gandara Barua. Jelas Abah. Cahyo mendekatiku saat mendengar cerita Abah. Kisah itu seolah membenarkan ancaman Gandara Barua tentang adanya makhluk penguasa alas wetan yang lebih mengerikan darinya. Kami harus segera menyusul Pak Le, bah, ucap Cahyo. Kalian istirahat dulu, biar Pak Le yang mencari petunjuk. Kalian menyusul saat ini pun tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, larang Abah. Kami berusaha menerima ucapan Abah. Jelas kami semua sudah kehabisan tenaga. Sepertinya kami harus menghabiskan hari ini di tempat ini terlebih dahulu. Ada sebuah pesan masuk di telepon genggamku saat aku terbangun di sore hari. Itu dari Gama. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan sebelum kepergian kami. Cukup jauh dari rumah Abah, ada sebuah bukit yang bernama Bukit Cupu. Hanya butuh beberapa menit untukku bisa mencapai puncaknya. Aku disambut dengan langit yang memerah dan seseorang yang sudah menunggu seseorang diri di sana. Sudah lama, Gam? Ucapku. Enggak juga. Emang dasarnya aja betah di sini, balas Gama. Kami duduk berdua menikmati pemandangan langit yang memerah. Sebuah karya maha indah yang diberikan Maha Pencipta untuk mereka yang menjemput maghribnya. Tapi di bawah keindahan langit itu terdapat misteri yang mendalam. Kami bisa memandang dengan jelas hutan-hutan yang tumbuh lebat di bawah sana, dan leweng sasar ada di antara hutan-hutan itu. Itu leweng sasar? Tanyaku memastikan pada Gama yang terus melihat ke arah hutan itu. Benar, Nan? Itu yang ingin kubicarakan sama kamu. Mendengar ucapan Gama, aku tidak yakin bisa memberi solusi atas apa yang ingin dibicarakan oleh Gama perihal leweng sasar. Seharusnya ialah yang lebih mengerti. Apa mungkin kamu mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menyegel hutan itu lagi, Nan? Tanya Gama. Menyegel hutan? Selain kejadian antara pusaka Mas Linus dan alas wetan, aku tidak pernah mengerti cara untuk melakukan itu. Walau begitu, aku sedikit menceritakan tentang pengalaman kami ketika penunggu alas wetan mengamuk. Saat itu pusaka Mas Linus lah yang mengorbankan diri untuk menyegelnya di sana selama bertahun-tahun. Tapi saat ini, kekuatannya jauh dari cukup untuk itu. Berarti pusaka ya? Mungkin aku harus mencari pusaka serupa untuk bisa menyegel leweng sasar, ucap Gama. Aku mengangguk, tapi aku juga tahu itu tidak mudah. Saat ini kami hanya bisa menghaturkan doa dan memohon kepada Yang Maha Pencipta untuk menjauhkan manusia-manusia dari hutan keramat itu. Mungkin sudah waktunya aku mengembalikan ini. Benda ini berhasil menyelamatkan nyawa kami, ucapku sembari mengeluarkan botol kecil berisi wangian yang diberikan oleh Gama. Kau bawa dulu, Nan. Aku dengar kalian masih akan berurusan dengan hal berbahaya di ujung timur sana, kata Gama. Kamu yakin ini peninggalan berharga dari Kilang Samana? Tanyaku. Peninggalan paling berharga dari leluhurku adalah ilmu dan akhlak yang diturunkan melalui keluargaku. Dan bila benda itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di tanganmu, berarti benda itu berada di tangan yang tepat, jawab Gama. Aku senang mendengar ucapan Gama. Bukan hanya tentang benda berharga ini, tapi mengenai kepercayaan dirinya tanpa mengandalkan pusaka seperti ini.
Sementara itu, baru beberapa saat sebelum kami kembali, tiba-tiba terdengar suara beberapa langkah kecil yang mendekati kami. Kami mencoba mencari asal suara itu dan menemukan seekor kera kecil mendekati kami. Kliwon? Gama mengenali kera kecil itu. Aku segera menyambut Kliwon. Ia menunjukkanku ke arah kedatangannya, seolah meminta kami memperhatikannya. Ada seekor monyet putih. Ia membawa sebuah kantung kain yang ia letakkan begitu saja di hadapan kami. Aku pun mengambil kantung itu dan mencoba membukanya di hadapan Gama. Pasir. Hanya beberapa genggam pasir yang terdapat di kantung itu. Hanya pasir? Apa maksudnya ini, Kliwon? Tanyaku. Kliwon mencoba menjelaskan, namun aku sulit untuk mengerti. Mungkin Cahyo yang bisa mengartikannya, tapi Gama masih saja memperhatikan pasir itu baik-baik. Pasir ini... Gama membacakan beberapa doa sembari melihat reaksi dari pasir itu. Benar, pasir ini adalah pasir yang sama seperti yang pernah digunakan untuk menyegel leuweung sasar, ucap Gama sembari tersenyum. Yang benar, Gam. Iya, Nan, gak salah lagi. Kliwon, terima kasih. Dan temanmu itu... Belum sempat Gama mengucapkan terima kasih, monyet putih itu sudah menghilang kembali ke dalam hutan. Titip ucapan terima kasih Gama untuk temanmu itu ya, ucapku pada Kliwon. Ia pun menyeringai, memamerkan giginya dan meninggalkan kami menyusul temannya itu. Kedatangan Kliwon dan temannya benar-benar memberi sesuatu untukku. Setidaknya dengan tersegelnya leuweung sasar, aku bisa meninggalkan tempat ini dan menuju alas wetan dengan tenang. Di sisi lain, perjalanan panjang mengantar Pak Lek menuju sebuah kota yang berdekatan dengan alas wetan. Dari terminal, ia menaiki angkutan umum hingga mencapai salah satu wilayah pedesaan yang sangat luas. Bapaknya mau ke desa itu. Ini sudah sore loh, Pak. Kalau masuk jalan kaki ke sana, bapaknya nyampe sana pasti udah malam, cemas sopir angkutan itu. Tidak apa-apa, Pak. Justru saya sudah sangat terlambat, balas Pak Lek. Pak Lek berjalan kaki menuju desa yang dimaksud. Ia melintasi beberapa desa dan bertemu beberapa penduduk yang mengingatkannya. Namun, Pak Lek terus berjalan dengan cemas hingga menemukan sebuah desa yang jauh dari desa lainnya. Bahkan, penduduk sekitar desa itu pun sudah mengungsi entah kemana. Ada bau bangkai yang menyengat dari desa itu. Tidak ada satupun jasad di sana yang dievakuasi dan dikuburkan. Siapapun yang memasuki desa itu dengan alasan apapun akan bernasib sama dengan warganya yang mati dengan mengenaskan. Pak Lek menahan sedih melihat jasad-jasad warga desa yang bergelimpangan di jalanan. Jasad mereka sudah membiru dan sebentar lagi akan semakin membusuk. Saat memasuki desa semakin dalam, Pak Lek terhenti dengan sosok yang ia lihat. Sosok yang berada di atas salah satu rumah terbesar di desa itu. Pak Lek melihat makhluk itu tengah berdiri menatapnya. Wujud dan pakaiannya mirip seperti setan-setan di pewayangan. Giginya panjang dengan wajah dan sebagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Tubuhnya pun juga dihiasi baju dan perhiasan kerajaan yang telah lusuh. Satu hal yang membuat Pak Lek yakin bahwa ia bukan setan biasa. Setan itu menggenggam sebuah keris berwarna merah padam, sebuah pusaka mengerikan yang bahkan membuat keris Sukmageni bergetar. Saat ini, Pak Lek pun merasa bahwa dirinya gegabah. Ia tidak yakin apa ia bisa selamat dari makhluk mengerikan itu. Bersambung. Menantikan bagian berikutnya jadi Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.